tapi udah nunggu lama, mikirin ide, kok nggak datang-datang idenya? You can directly ask kepada anak-anak yang mungkin lewat. Hey guys, this is Ristetics and welcome to my space. Aku pengen ngucapin makasih banyak untuk kalian semua yang udah klik video kali ini. Well, in today's video, aku pengen mengangkat tentang kreativitas, khususnya adalah gimana sih cara kita untuk menjadi lebih kreatif. Karena aku sendiri meyakini bahwa kreativitas adalah sesuatu yang bisa dikembangin dan juga bisa dilatih. Buat kalian yang ingin lebih kreatif, tonton video ini sampai selesai, karena aku bakal kupas tuntas 7 tips gimana caranya kita bisa jadi lebih kreatif. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ciao! Tips yang pertama adalah set your creativity schedule. Dalam 24 jam yang kita punya, coba deh terapin 5 menit, 10 menit, 30 menit, atau 1 jam, berapapun deh yang kalian mampu untuk mengalokasikan kreativitas. Dalam waktu-waktu tersebut, kalian bisa lakuin berbagai hal yang mendorong otak kalian ini memproduksi sebuah ide. Bisa jadi bikin doodle, bikin jurnal, bikin ide konten, gambar desain baru, dan berbagai macam kegiatan yang memaksa kita untuk menciptakan output. Loh, bukannya ide itu nggak bisa dipaksa ya? Kenapa sekarang malah nyuruh memaksakan sebuah ide? Well, bentar. Jangan ribut dulu guys. Di sini tujuan kita adalah untuk melatih diri lebih kreatif. Jadi, sedikit maksa diri kalian, nggak masalah, yang penting kita berprogres setiap harinya. Tips yang kedua adalah enhance your input. Sebagaimana kita tahu, kalau ingin memproduksi ide, artinya kita ingin menghasilkan output. And we know juga, untuk menghasilkan output yang berkualitas, diperlukan input yang juga berkualitas. Makanya, nggak hanya berusaha untuk menghasilkan ide, tapi kita juga harus memperbanyak referensi dan pengetahuan kita. Dengan cara baca buku, ataupun baca penelitian, dengerin podcast, nonton YouTube, atau sesimpel membaca biografi dari tokoh-tokoh hebat. Karena dari sini kita bakalan mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru untuk menjadi lebih kreatif. Cara berikutnya adalah kalian bisa switch your time. Maksudnya gimana switch your time ini? Misalnya nih, kalian dapat tugas dari guru untuk membuat sebuah cerpen. Sebagai anak teladan, kalian ingin langsung mengerjakan tugas dari guru kalian tersebut. Kalian coba duduk dan mengalokasikan waktu buat memikirkan tema dan judul cerita pendeknya kalian. Tapi udah nunggu lama, mikirin ide, duduk, kok nggak datang-datang idenya? Nah, coba kalian bisa kerjain cerpen tersebut di waktu yang berbeda. Misalnya di hari ini kalian kerjain malam hari. Besok coba deh kerjain di waktu pagi hari ataupun siang dan sore. Karena di waktu-waktu tertentu otak kita memiliki kemampuan yang berbeda dan berpeluang juga untuk menghasilkan ide yang berbeda. Tips keempat yang bisa kalian coba adalah think big. Gimana caranya kita bisa tetap memproduksi sesuatu saat ada keterbatasan? Contohnya, aku tahu bahwa HP aku ini nggak bagus dari sisi kamera ataupun dari sisi sound recordernya. Biasanya suaranya tuh kecil banget. Tapi dari sini kita harus tetap berpikir nih gimana caranya supaya aku tetap mampu memproduksi sebuah video. Salah satu alternatifnya kita bisa menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store untuk memaksimalkan resolusi kamera. Meskipun nggak akan jadi DSLR ataupun jadi iPhone, tapi setidaknya itu bisa memperbaiki kualitas kameranya kalian. Banyak juga hal-hal lainnya yang bisa kalian lakukan di tengah keterbatasan. Misalnya air kalian keruh, karena kerannya itu nggak ada penyaringnya. So, alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan pakai kaos kaki. Tips kelima yang bisa kalian lakukan adalah put more why and how in your life. Dengan mulai banyak bertanya tentang kenapa dan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi, bisa melatih analytical thinking kita dan mendorong terciptanya sebuah ide.
Biasanya ide itu nggak bener-bener selalu baru gitu guys, bisa dikembangkan dari apa yang udah ada. Dan kalau misalnya kita ingin menciptakan sesuatu, biasa kita merumuskan permasalahannya. Jadi mulai sekarang, kalian jangan langsung menelan bulat-bulat apa yang kalian lihat, dengar, dan baca. Coba untuk lebih banyak bertanya tentang why and how. Love A, try B. Kalian mungkin udah memiliki aktivitas yang disukai, misalnya dengan bikin konten, menciptakan cerita, lirik lagu, atau berbagai macam aktivitas yang udah biasa kalian lakuin. Tapi coba deh guys, sekali-kali explore hal-hal di luar yang biasa kalian lakuin. Dan hal ini menuntut kreativitas. Ini bakal melatih otak kita untuk berpikir kreatif juga, tapi di situasi yang berbeda. Tips yang terakhir, last but not least, adalah think like a child. Berpikir seperti anak-anak. Kenapa berpikir seperti anak-anak? Anak-anak itu adalah gudangnya imagination. Mereka melakukan dan menyelesaikan sesuatu berdasarkan apa yang ada di otaknya mereka. Ngalir secara natural dan tanpa ada beban dalam memandang dunia seperti yang orang dewasa lakukan. So, dengan berpikir seperti anak-anak, kita bisa lebih bahagia dan bisa lebih bebas untuk menciptakan sebuah ide. Terus gimana caranya kita bisa berpikir seperti anak-anak? Nah, misalnya kalian menemukan sebuah permasalahan nih. You can think and imagine if you were a 6-year-old kid, apa yang bakal kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya nggak bisa juga, you can directly ask kepada anak-anak yang mungkin lewat untuk memberitahu kalau ada situasi kayak gini, kamu bakal ngapain. Ini bisa memberikan kita gambaran tentang bagaimana berpikir seperti anak-anak. Yeay guys, tipsnya udah aku bagi semua ke kalian. Dan ya, aku pengen tahu mana tips yang menurut kalian paling relate. Apa kalian udah pernah ngelakuin juga atau belum? Mungkin ada juga tambahan tips dari kalian. Please drop it down in the comment section below supaya bisa nambah pengetahuan kita semua di sini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel ini. This is Restatics and see you in another space. Bye bye.